hope you are fine. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris untuk siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin cerita sedikit nih. Jadi semenjak pandemi COVID-19, Anin telah kehilangan pekerjaannya. Anin sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan akhirnya dia menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Anin ingin melamar pekerjaan tersebut, tetapi Anin tidak tahu bagaimana caranya menulis sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik. Jadi, misi kita kali ini adalah membantu Anin untuk menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. So, in this meeting, kita akan belajar tentang apa itu surat lamaran pekerjaan, mengapa surat lamaran pekerjaan itu penting, dan format penulisan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. So, without any further ado, let's start our material today. What is an application letter? An application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi definisi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah sebuah surat resmi yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu nanti akan ada informasi penting, termasuk juga alasan mengapa kita melamar posisi yang sedang kita incar. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa the purpose of an application letter is to apply for a job. Jadi kenapa surat lamaran pekerjaan itu ditulis? Ya untuk melamar pekerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa sih format penulisan surat lamaran pekerjaan? Nah, hal pertama yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah applicant's address atau alamat pelamar. Di sini saya kasih contoh, Anin Dia Kusuma Putri, Jalan Kemerdekaan nomor 14 Bandung, 0857 5878 4212, anindiakusuma14@gmail.com. Dari contoh ini, ternyata ada 4 komponen yang harus tertulis di dalam applicant's address atau alamat pelamar. Yang pertama adalah your name. Jadi, jangan lupa tuliskan nama kita sebagai pelamar. Kemudian yang kedua adalah your address atau alamat kita sebagai pelamar. Kemudian yang ketiga adalah your phone number atau nomor ponsel. Di sana sudah saya kasih contohnya. Dan yang terakhir adalah your email address atau alamat email kita. Nah, keempat komponen ini harus ada dan contohnya adalah seperti apa yang saya tulis di dalam video. Yang berikutnya harus ada adalah tanggal. Kita harus menulis dan memberitahukan kapan surat lamaran pekerjaan ini kita buat. Nah, ada 2 gaya atau ada 2 style yang biasa digunakan dalam menulis tanggal. Yang pertama adalah British style dengan menulis nama bulannya dulu, kemudian tanggal baru disusul tahun. Dan yang kedua adalah American style, di mana kita menulis tanggalnya dulu, disusul dengan bulannya, baru ditulis tahunnya. Yang tidak kalah penting dan ada di urutan ketiga adalah employer's address atau alamat orang yang memberikan lowongan pekerjaan. Nah, di sini saya kasih contoh Mr. Luigi Romano, Personal Manager, PT Andalas Tour and Travel, Jalan Veteran nomor 21 Jakarta. Berbeda dengan alamat pelamar, alamat si pemberi pekerjaan ini juga terdiri dari 4 komponen, tapi berbeda. Yang pertama adalah employer's name, nama si pemberi pekerjaan. Kemudian job title, apa sih jabatannya? Kemudian company's name dan ada company's address. Yang berikutnya adalah salutation and opening paragraph. Salutation ini adalah salam pembuka. Contohnya di sana adalah Dear Sir or Madam, kemudian ada Dear Mr. and Mrs. Sedangkan opening paragraph adalah paragraf pembuka. Salah satu contoh kalimat yang sering digunakan sebagai paragraf pembuka adalah I would like to apply for the fashion post of tour guides as advertised on Asia Job Hunter website on June 9, 2020. Di sana kita menyebutkan bahwa saya ingin melamar untuk posisi sebagai tour guide seperti yang diiklankan pada website tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah body of letter
atau bagian inti dari surat kita. Nah, di sini bisa kita tulis begini. I am female, 20 years old, a graduate of SMK Pariwisata Bali, majoring in tour and travel studies. I work for PT Asgardian Tours, first as a ticketing staff to put my knowledge and skills into practice. Jadi kita memperkenalkan diri kita, usia kita, terus latar belakang pendidikan kita, dan pengalaman pekerjaan kita sebelum kita melamar pekerjaan di tempat ini. Nah, kemudian bisa disambung dengan kalimat seperti ini. Then I got promoted as a junior tour guide when the company considered my potentials. I attached my CV, recent photographs, scans of ID card, and education certificates for your person. People find me friendly, high motivated, and hardworking, able to work under pressure, and endure long out of town trips. I have vast knowledge of Indonesian tourism and speak fluent English and Mandarin. Nah, di paragraf berikutnya ini kita bisa mempromosikan diri kita. Sebutkan potensi kita apa, kemudian kelebihan kita apa, dan mengapa kita cocok untuk jabatan yang sedang kita lamar. Nah, yang terakhir adalah closing paragraph atau paragraf penutup. Biasanya di paragraf penutup itu isinya seperti ini. I would be more than glad to be present if you wish to meet me in person for an efficient interview. I can be reached by phone as well as email. Nah, biasanya kalau di paragraf penutup ini isinya adalah seperti kita menunggu panggilan interview nih dari si pemberi pekerjaan, dan kita menyatakan bahwa kita bisa dihubungi melalui alamat yang sudah kita berikan. Nah, yang terakhir adalah tanda tangan atau signature. Biasanya tuh diawali dengan kata yours sincerely or yours faithfully, sebutkan nama kita kemudian ditandatangani. Nah, biasanya juga ada enclosement atau lampiran. Biasanya ada resume atau daftar riwayat hidup, kemudian ada identity card atau KTP, dan yang terakhir adalah recent photo atau foto kita terbaru. Nah, setelah kita ngebantu Anin, akhirnya Anin sekarang tahu bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik. Anin pun mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. So, good job for us and thank you. See you.